kebajikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa kita selalu melakukan apel pagi buat Bapak Ibu penyuluh, baik yang ada di pusat maupun seluruh Indonesia. Kita mulai saja, barangkali yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati KLC lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Katinker lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, kemudian KLC pengelolaan penyuluh di 38 provinsi, yang saya hormati Kepala KTU Pusat Penyuluhan Pertanian, kemudian yang saya hormati Katimker lingkup Pusulutan, kemudian yang saya hormati Katimker penyuluhan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, kemudian yang saya hormati rekan-rekan penyuluh di pusat, dan yang saya hormati para penyuluh pertanian se-Indonesia. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka apel pagi. Tentunya dalam apel pagi ini ada beberapa informasi yang mungkin kita akan coba sampaikan. Yang pertama terkait dengan penderasan informasi, kemudian yang kedua terkait dengan program LTT, dan yang ketiga terkait dengan Brigade Pangan. Untuk itu sebelum nanti ada penjelasan dari beberapa rekan-rekan yang bertugas menangani ini, yang KLC maupun Katimker di Pusat Penyuluhan Pertanian, barangkali yang sudah hadir di tengah-tengah Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian mungkin bisa menyampaikan arahan kepada kita semua. Untuk itu kepada Pak Kapus kami persilakan. Bu Neneng, Pak Kapus. Izin Pak Kapus, masih sedang ada kegiatan Pak Latu, mungkin nanti menyusul. Oh, baik. Makasih Bu Neneng. Berarti kita mulai di Ibu Pebi, barangkali ada hal yang mau disampaikan, dipersilakan Ibu Pebi. Baik, mungkin mungkin saya mewakili Bu Pebi karena hari ini kebetulan Pak Latu sedang ada rapat ada kegiatan sehingga beberapa kali sedang rapat dengan Ibu Kepala Badan. Baik, untuk terkait dengan penderasan informasi akan diwakili saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya, para penyuluh. Terlebih dahulu yang terhormat Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang terhormat Kelsi dan Katinker lingkup Pusulutan, yang terhormat KTU Pusulutan, dan yang paling kami cintai para penyuluh pertanian seluruh Indonesia yang hadir di acara pagi hari ini, masih tetap bersama kami di acara apel pagi. Hari ini masih partisipannya masih 8.000, mudah-mudahan semakin meningkat. Tetap semangat di dalam kondisi kita berpuasa. Saya yakin para penyuluh di lapangan juga masih tetap semangat mengerjakan kegiatan-kegiatannya walaupun kondisinya kita sedang berpuasa. Baik, terkait dengan pendarasan informasi, hari ini kita ada 2 diseminasi informasi yang akan disampaikan melalui nanti sudah kami sampaikan di aplikasi ePuslu. Silakan Bapak Ibu para penyuluh untuk bisa melakukan like, comment, dan share. Ada 2 berita. Yang pertama terkait dengan kunjungan Bapak Menteri Pertanian ke pasar dalam rangka sidak bahan pokok makanan, tapi beliau menyempatkan diri untuk izin Mas Alham menyempatkan diri untuk bisa membeli ikan. Jadi mohon diberikan komentar
like dan share juga terkait dengan keberadaan Bapak Menteri Pertanian di salah satu pasar dalam rangka apa apa melihat bahan pokok makanan yang ada di pasar. Silakan nanti bisa dicermati, bisa dikomentari, dan bisa di-like dan di-share juga untuk para penyuluh untuk bisa melakukan LCS. Kami sampaikan juga bahwa terkadang LCS yang disampaikan dengan pelaporan berbeda. Jadi mohon untuk bisa apa, melakukan LCS sesuai dengan yang dilaporkan di aplikasi ePuslo. Baik, yang kedua terkait dengan kegiatan dari Ibu Kepala Badan yang pada awal Ramadan kemarin melakukan kunjungan kerja di salah satu di Kabupaten Banyuasin terkait brigade pangan untuk percepatan tanam. Juga mohon para untuk bisa dilakukan penyuluh melakukan like, comment, dan share juga nanti bisa dicermati sebagai apa ya informasi kepada brigade pangan yang lain terkait dengan kegiatan salah satunya brigade pangan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Mohon ini juga untuk bisa dilakukan tadi pelaporannya dapat disesuaikan antara di komen dengan pelaporan yang ada di aplikasi ePuslo. Baik, terima kasih Bapak Ibu terkait dengan pelaporan pendarasan informasi ini melalui diseminasi informasi di aplikasi ePuslo. Saat ini sudah laporan kemarin mencapai 31 ribu. Terima kasih, mohon didorong kembali para penyuluh yang ada saat ini yang sudah ditarik ke pusat untuk bisa apa melakukan pelaporan eh, LCS sesuai dengan berita-berita yang kami sampaikan, pendarasan informasi yang kami sampaikan setiap harinya, karena salah satu dari kinerja penyuluh untuk bisa melakukan diseminasinya melalui dengan pendarasan informasi ini. Kami sampaikan juga, yang kedua kami sampaikan terkait dengan pendataan akun media sosial. Saat ini sudah mencapai 31 ribu yang sudah masuk datanya melalui JIPOM. Izin kemarin memang berapa kali JIPOM kami di-ban oleh Google karena mungkin terkait data ya ini ya, sehingga kami juga sudah menyampaikan kembali perbaikan JIPOM kami, sudah kami share kembali melalui Kelsey di provinsi. Jadi mohon nanti apa Kelsey untuk bisa menyampaikan kembali JIPOM-nya yang terbaru karena masih ada baru 31 ribu yang melakukan pendataan media sosial, sehingga masih tersisa sekitar 7 atau 8 ribu lagi ya untuk para penyuluh yang belum melakukan pendataan. Jadi mohon kami berharap kemarin sih pendataan ini diharapkan tanggal 23 sudah selesai pendataan terkait dengan media sosial, karena kami sudah menyampaikan hampir 2 minggu, kami layangkan JIPOM kami kepada para penyuluh untuk bisa mengisi JIPOM ini. Jadi mohon bantuan Kelsey Katimker di kabupaten untuk bisa menyampaikan JIPOM, dan kami juga akan share per provinsi terkait teman-teman para penyuluh yang sudah mengisi pendataan, sehingga bisa mengetahui mana penyuluh yang belum apa mengisi JIPOM-nya, sehingga kita bisa mengetahui berapa persen sih di di masalah bisa dilihatkan berapa persen setiap provinsi yang sudah melakukan pendataan JIPOM. Baik, ini kami sudah klasterkan apa beberapa yang sudah sesuai targetnya. Mudah-mudahan yang belum sesuai dengan targetnya ini untuk bisa, yang masih merah ini untuk bisa melakukan segera melakukan pendataan melalui JIPOM. Kami mohon
paling tidak minggu ini sudah selesai untuk kami pendataan JIPOM yang nanti akan kami sampaikan, kami laporkan kepada pimpinan. Baik, mungkin itu dari kami terkait dengan penderasan informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semua penyuluh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi para penyuluh yang menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi semangat, semangat di apa ya di hari puasa ini. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Neneng. Ada beberapa penekanan dari Bu Neneng tadi ya, barangkali Bapak Ibu penyuluh di lapangan. Walaupun di bulan puasa ya, kami harapkan agar supaya para penyuluh kita di lapangan ini tetap semangat dan semangat. Ada beberapa penekanan. Yang pertama mungkin terkait dengan penderasan ini ada berita-berita Pak Menteri ya, ada 2 yang perlu menjadi perhatian buat teman-teman penyuluh. Kemudian juga ada 1 yang dilakukan oleh Ibu Kepala Badan ya. Ini mohon jadi perhatian juga Bapak Ibu ya, luangkan waktu lah walaupun di bulan suci Ramadan, tapi Bapak Ibu saya harap untuk segera bisa melakukan LCS ini ya. Kemudian yang berikut terkait dengan Bapak Ibu untuk pengisian di POM ya barangkali menjadi perhatian juga. Jadi itu beberapa penekanan dari Ibu Neneng yang perlu menjadi perhatian bagi para penyuluh yang ada di lapangan. Baik Ibu Neneng, terima kasih banyak beberapa arahan yang sudah disampaikan. Kemudian barangkali dilanjutkan di tempat Ibu Lina ya, barangkali Ibu Lina monggo kira-kira apa yang ingin diinformasikan buat teman-teman penyuluh, atau Ibu Tari atau Ibu Oce monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Latu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang kami hormati Kelsey dan Katimker lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, begitu juga untuk teman-teman Kelsey dan Katimker yang ada di 38 provinsi. Kemudian Bapak dan Ibu penyuluh yang kami banggakan dan selalu kami sayangi. Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin kami sampaikan dari Kelsey Kelembagaan dan Ketenagaan. Yang pertama adalah bahwa kita sudah ada surat untuk terkait penugasan penyuluh yang baru, di mana pada saat Pak Made itu penyuluh-penyuluh itu tidak dibebankan untuk verifikasi dan validasi data, tetapi sekarang dengan adanya surat baru dari Kapusluh, di mana penyuluh ini dibebankan juga untuk verifikasi dan validasi data terkait dengan, ini suratnya Bapak dan Ibu kami sudah sampaikan, yaitu surat B4986 SM040 12 EI2 02 2026 tertanggal 24 Februari 2026, di mana penyuluh ini dalam mendampingi program-program Kementan ini melakukan juga verifikasi khususnya untuk bantuan kepada pemerintah, kemudian terkait dengan bantuan pupuk bersubsidi. Jadi kami mohon teman-teman, walaupun untuk bantuan pupuk bersubsidi ini, di mana ini adalah dalam bentuk tim, tapi kami mohon peran serta penyuluh dalam melakukan verifikasi dan validasinya. Kemudian yang kedua terkait dengan Bapak dan Ibu, walaupun kita masih uji coba untuk aplikasi absensi, tapi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan karena dari data yang kita terima di Bapak dan Ibu, walaupun itu absensi uji coba, ini ada beberapa hal yang harus kami sampaikan Bapak Ibu, terutama terkait dengan foto Bapak Ibu yang harus istilahnya harus Bapak dan Ibu share ya. Ini di mana fotonya itu tidak ada yang tidak sesuai. Misalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nih, foto absensi itu ini yang tidak betul ini Bapak dan Ibu. Ini kalau foto absensi Bapak dan Ibu harus orang per orang. Jadi tidak boleh rombongan seperti ini, tetapi harus orang per orang. Dan mohon ini kalau memang Bapak dan Ibu itu masih di
parkiran, jangan motornya yang difoto, tapi paling tidak wajah Bapak dan Ibu. Foto yang salah. Ini foto yang salah ini Bapak dan Ibu. Kemudian ini foto yang betul, ini foto yang betul. Nah, seperti inilah absensi yang diharapkan oleh kami sehingga wajah Bapak dan Ibu itu terlihat jelas. Sehingga kami bisa untuk melihat Bapak dan Ibu betul-betul absen atau tidak. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penugasan Bapak dan Ibu di Brigade Pangan. Bapak dan Ibu kami sampaikan bahwa SK Brigade Pangan kami akan lakukan perbaikan dan revisi dari SK yang sebelumnya karena untuk 2026 ini di mana penyuluh pertanian itu sudah bergabung ke Kementerian Pertanian, otomatis Bapak dan Ibu sudah menjadi bagian dari Kementerian Pertanian, sehingga seluruh program Kementerian Pertanian, Bapak dan Ibu itu harus sudah terlibat untuk pengawalan dan pendampingannya. Nah, untuk Brigade Pangan, Bapak dan Ibu kami sampaikan, kalau yang kemarin-kemarin karena Bapak dan Ibu masih menjadi pegawai daerah, mungkin di sana masih ada yang namanya honor untuk penyuluh pendamping Brigade Pangan. Tapi mulai 2026, di mana Bapak dan Ibu sudah dialihkan ke Kementerian Pertanian, sehingga segala program Kementerian Pertanian itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu untuk melakukan pengawalan dan pendampingannya. Kami mohon Bapak dan Ibu berperan aktif dalam pengawalan dan pendampingan Brigade Pangan, walaupun untuk saat ini mohon maaf Bapak dan Ibu tidak ada honor lagi karena Bapak dan Ibu sudah mendapatkan tukin ya, kemudian sudah mendapatkan uang makan, kemudian sudah mendapatkan uang sarana prasarana terkait dengan ATK, sehingga untuk pengawalan dan pendampingan Bapak dan Ibu di Brigade Pangan kami sampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi istilahnya bantuan transport, sehingga kami mohon penyuluh pendampingnya itu berasal dari wilayah binaan tersebut, di mana penyuluh-penyuluh ini adalah penyuluh-penyuluh yang memang menjadi daerah binaannya, sehingga kami mohon karena Brigade Pangan yang sudah terbentuk itu cukup banyak Bapak dan Ibu, yaitu 4.412, di mana di tahun 2024 itu 1.771, kemudian di tahun 2025 ini terbentuk 2.641 Brigade Pangan, sehingga jumlahnya itu 4.412. Kami mohon peran aktif di lokasi 4.412 ini bisa Bapak dan Ibu dampingi Brigade Pangannya, agar kita bisa istilahnya mencapai swasembada pangan sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan-pimpinan kita. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kembali ke Pak Latu, silakan. Baik, Ibu Tari, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu semuanya, para penyuluh di seluruh Indonesia, banyak informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tari. Ini menjadi peran Bapak Ibu semua. Yang pertama mungkin terkait dengan bantuan pemerintah. Kemudian yang kedua terkait dengan pupuk bersubsidi. Kemudian yang ketiga terkait dengan Brigade Pangan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tari menjadi perhatian dari Bapak Ibu semua ya. Sehingga barangkali program-program yang sudah disampaikan oleh Ibu Tari tadi akan berhasil maupun sukses di lokasi Bapak Ibu semuanya. Baik Ibu Tari, terima kasih pada Ibu Tari. Selanjutnya barangkali di tempat Pak Dedi, barangkali Pak Dedi Budwi atau Pak, dipersilakan Pak Dedi atau Ibu Dwi. Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Latu. Sudah tidak ada ya, pada sibuk ya. Atau mungkin yang bisa menyampaikan terkait dengan kelembagaan petani, Bu, mungkin dari tempat Pak Darwin. Baik, barangkali kalau memang tidak ada Ibu Neneng ya, kita mungkin kalau Pak Kapus sudah bergabung dengan kita di Zoom ini, barangkali kita persilakan Bapak Kapus untuk bisa menyampaikan beberapa hal penting buat Bapak Ibu penyuluh di lapangan. Dipersilakan Pak Kapus. Gimana Bu Neneng?
Izin Pak Latu untuk Ya. Pak Kapus Oh, hari ini sedang ada rapat di Gedung A dengan Bapak Menteri Pertanian. Belum bisa bergabung, izin. oke, baik. Berarti langsung tutup aja ya Bu Neneng ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak buat Bapak Ibu para penyuluh kita di seluruh Indonesia dengan dua narasumber ya. Barangkali ini menjadi pedoman buat Bapak Ibu yang perlu ditindaklanjuti ya dari sekarang ya dan seterusnya karena memang ini sangat penting sekali. Baik Bapak Ibu, saya Hasan Ratu Konsina, penyuluh pertanian media di Pusat Penyuluhan Pertanian. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan barangkali saya akhiri acara apel pagi pada pagi hari ini dengan ucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Neneng, terima kasih Bu Tari.